Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dan tinggi. Kami tak ada sebagaimana Anda panahkan dan kami utamakan di atas segala-galanya sebelum kami lain. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa sapa, dan kami rindu untuk mengenalkan Tuhan. Roh Kudus, hidupkan hati kami. Roh Kudus kuasai hadir di pikiran kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan. Amin. Shalom. Lagi, mari kita akan membaca Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal 10 ayat pertama sampai ayat 21. Daniel pasal 10 ayat pertama sampai 21. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Koreshi, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan pada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkanlah firman itu dan diperhatikannya kalimat itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurat sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajah seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara tacapannya seperti garpu orang banyak. Hanya aku dan yang melihat penglihatan itu. Tapi orang-orang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa ketakutan yang besar sehingga lari bersembunyi. Demikian aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku, aku jadi pucat. Sama sekali tidak ada lagi kekuatan kepadaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapan itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup, dan mukaku tertanah, tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang dikasih, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal dikatakan kepadaku, berilah aku dengan bentar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu. Pemimpin kerajaan orang Persia beri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikal, salah seorang dari pemimpin termuka, datang menolong aku. Sedang aku meninggalkan dia sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakan hal itu kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara, kataku pada yang berdiri di depanku, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi napas padaku? Lalu dia rupanya seperti manusia menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hei engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejatilah engkau jadi kuat, dia jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicara kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberi aku kekuatan. Lalu kata, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia.
Dan setelah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepada apa yang tertanda dalam kitab hidup, kitab kebenaran. Tidak satu pun yang berdiri di hatiku yang akan tetap hati melawan mereka. Puji Tuhan. Suatu pergumulan yang berat yang dikerjakan oleh Daniel berdoa. Dikatakan dalam firman Tuhan, bukan saja berdoa, dia berpuasa. Tidak makanan yang sedap, tidak makan daging, tetapi dia berdoa yang sangat menarik. 3 minggu full dia bergumul di dalam doa. Dia mohon kepada Tuhan, doanya mohon dikabulkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi pada dia, apa yang terjadi dalam satu doanya, dia melihat satu penglihatan sebagaimana pada ayat 5 dan 4. Ku angkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lena dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajah seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala, lengan kakinya seperti kilau tembaga yang digilat, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan. Apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Daniel? Hanya Daniel saja yang diperlihatkan, yang lain tidak. Ya, siapakah yang diperlihatkan orang itu? Diperlihatkan orang yang tubuhnya seperti permata Tarsis itu. Wahyu 1 ayat 3 sampai 15. Wahyu 1 ayat 3 ayat 13 sampai 15. Dan di tengah-tengah kaki dia ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan yang berikat ikat pinggang dan emas. Kepada rambutnya putih bagaikan puru yang putih petang, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari 7 mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajah bersinar bagaikan matahari yang terik. Apa yang diperlihatkan Daniel diperlihatkan juga kepada Yohanes di Patmos. Siapakah orang anak manusia itu? Ya, itu tidak lain daripada pribadi Kristus. Di dalam kemuliaannya, dan satu Daniel melihat satu penglihatan, melihat satu pribadi di dalam kemuliaannya. Tubuhnya seperti permata Tarsis, wajah seperti cahaya kilat. Itulah pribadi Yesus. Tapi sangat menarik, hanya Daniel yang diperlihatkan sebagaimana pada ayat 7. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tapi orang-orang yang bersama dengan aku tidak melihat. Suatu anugerah yang luar biasa diperlihatkan Tuhan kepada Daniel. Dan juga Tuhan memperlihatkan juga pada Yohanes di Pulau Patmos tentang pribadi Kristus dalam kemuliaan. Dan Tuhan juga memperlihatkan kita pada saat itu melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya, satu pribadi yang luar biasa, pribadi yang patut kita sembah dan dalam kemuliaannya. Ya, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dia tidak mati selama-lamanya, tapi katakan aku hidup. Yesus yang selalu sembah itu Allah yang hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong, menyelesaikan persoalan. Dia sanggup mendengar doa saudara. Ya, dan yang bergumul, ya, ternyata doanya terhalang, tetapi Michael memberikan kemenangan. Maka terakhir tembus. Saya percaya saudara jangan pernah bosan berdoa. Jangan pesimis, tepat dan persis. Tuhan pasti tolong, pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan memberkati. Ya, Daniel 1 hari bergumul. Tuhan perhatikan Daniel 1 hari. Tapi pada Michael, ya,
memberikan kemenangan, meramaikan perang lawan ya, dan menghalang doa. Maka kita banyak roh-roh darah bergumul para peperangan doa yang sungguh-sungguh. Saya percaya doa saudara didengar. Saya percaya permohonan doa saudara didengar oleh Tuhan, dan Tuhan permohonan doa saudara didengar Tuhan, dan Tuhan juga pasti tolong saudara. Saudara percaya berapa lama saudara Tuhan pasti tolong saudara, pasti buka jalan Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara percaya benar Bapa di surga satu pribadi yang luar biasa, yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Daniel, yang diperlihatkan juga pada Yohanes, dan kami diperlihatkan melalui firman pribadi Engkau Allah yang luar biasa dan kemuliaan-Nya. Kami menyembah pada Tuhan yang hidup, dan percaya bahwa Engkau hidup, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan seorang kami. Daniel suatu hari ditolong, Engkau doa tembus. Kami percaya hubungan kami, roh-roh udara yang menceng yang menguasai roh kami percaya tembus oleh kuasa doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami banyak akan doa, bahwa peperangan, doa pertumbuhan, doa syafaat, bahkan doa mesbah pagi daripada kami kepada Tuhan. Karena doa kami, kami percaya Engkau sudah berikan, Engkau akan buka jalan, memberkati, menyelesaikan persoalan kami semua. Kami taruhkan semua masalah hidup ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, maka mereka-mereka yang bekerja dari depan, berikan hikmat yang dari Tuhan, berkat kesehatan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Dan kami mohon belas kasihan, jangan sampai negara kami mengalami gelombang ketiga, jangan varian baru masuk ke Indonesia Tuhan, biar petugas-petugas menjaga dengan baik. Sampai kami mohon belas kasihan, kami mohon belas kasihan-Mu, sehingga negara kami bisa dilewati gelombang ketiga. Kami percaya Engkau cinta pada tanah air Indonesia. Doa-doa anak-anak-Mu Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.